Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Dan walaupun kita masih lewat sarana media, tetapi kepatuhan kita untuk menyembah Tuhan tidak bisa dibatasi dengan apapun juga. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ambil saat teduh sejenak, mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kita sepanjang minggu ini yang sudah kita lalui. Dan marilah kita menggunakan waktu pada pagi hari ini untuk berbakti memuliakan Tuhan. Seruan panggilan berbakti diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan, agar seluruh rangkaian ibadah kita dipimpin dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, menaikkan pujian dan syukur kami, karena pemeliharaanmu sepanjang minggu yang sudah kami lewati, dan Engkau sudah menolong dalam setiap kehidupan kami. Berkat-Mu secara jasmani dan rohani melimpah dalam kehidupan kami. Bapa, kami Jemaat Gloria Kayen siap untuk berbakti memuliakan Engkau, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan dan berkat-Mu pada kebaktian pada pagi hari ini. Tiap-tiap jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing, biarlah kami semuanya berbakti dengan kesungguhan hati dan penghormatan hanya kepada-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah kita sungguh luar biasa dan berkuasa. Sepatutnya kita sujud dan menyembah. Mari kita nyanyikan pujian Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi
bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Jemaat. Mari kita siapkan pujian Aku Datang dan Ku Bersujud.
firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita menggunakan kesempatan yang baik ini untuk belajar firman Tuhan. Siapkan hati dan Alkitab Bapak, Ibu, saudara sekalian. Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, menaikkan pujian dan syukur kami atas anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Dan selagi kami masih Engkau beri kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, kami akan menggunakannya untuk mengerjakan pekerjaan baik di dalam jemaat. Bapa, kami siap untuk belajar firman-Mu. Mohon pertolongan dan berkat-Mu, secara khusus hamba-Mu yang akan menjelaskan firman-Mu. Engkau menolong sehingga dapat menjelaskan dengan baik dan benar. Dan setiap kami jemaat-Mu, kami siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kemudian melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita membaca kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasehati dan Sinteke kunasehati. Ku minta supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Judul khotbah pada pagi hari ini, kebaktian tanggal 22 November 2020, berjudul Keindahan Hidup Berjemaat. Pada saat kita membaca kitab Filipi secara keseluruhan, kita dapat menyaksikan betapa indahnya hidup berjemaat. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi di ayat yang pertama, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan,
sukacitaku dan mahkotaku. Ini menunjuk kepada jemaat di Filipi yang bagi Paulus bagaikan mahkotanya. Mahkota menunjuk kepada kebanggaan. Indah rasanya kita tinggal di dalam jemaat, menikmati persekutuan, menikmati kebaktian, menikmati pemuritan, menikmati pemberitaan Injil, menikmati pelayanan. Di dalam jemaatlah kita bisa berkata seperti Rasul Paulus katakan, bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita. Dia juga yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Betapa indahnya kita hidup di dalam jemaat Tuhan. Para gembala, para penginjil yang sedang merintis pekerjaan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya mengalami seperti yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Menggembalakan jemaat dengan jumlah anggota gereja yang masih sedikit. Merintis jemaat dimulai dari 5 orang. Dan setelah menyaksikan beberapa puluh tahun kemudian, saya menyaksikan mereka meskipun tidak bersama, tetapi saya bisa melihat dari media sosial yang mereka bagikan, dari foto mereka, dari kabar yang mereka sampaikan. Betapa indahnya kehidupan jemaat Tuhan. Dulu ketika masih memulai sepertinya biasa, bahkan ada satu tantangan, ada satu keadaan yang secara manusia saya berpikir bisa enggak ini jadi jemaat ya. Tetapi beberapa belas tahun kemudian saya menyaksikan mereka bertumbuh dan akhirnya menjadi satu jemaat yang luar biasa. Dan itu yang membanggakan. Dan ketika saya mengingat wajah mereka satu demi satu dalam doa, wah itu rasanya bersyukur sekali. Jadi betapa indahnya kita hidup berjemaat. Dan tepat seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang baginya Rasul Paulus sangat mengasihi, sangat merindukan mereka, dan bahkan mendengar kabar mereka itu menjadi sukacita dalam hidupnya. Dan bisa membanggakan bagi Rasul Paulus sehingga dia katakan mahkotaku. Di awal dari surat Filipi pasal yang pertama Rasul Paulus berdoa. Dan setiap kali berdoa mengingat jemaat Filipi, dia selalu mengucap syukur dalam doanya. Demikian pula dengan kita sebagai pelayan Tuhan. Sebagai gembala jemaat, sebagai pemberita Injil yang sedang merintis pekerjaan Tuhan. Hati kita selalu mengucap syukur ketika mengingat mereka dalam doa. Nah itulah keindahan hidup berjemaat. Ketika menyaksikan mereka hidup dalam pelayanan, hidup dalam takut akan Tuhan, kabar mereka baik-baik saja, dan mereka sehat jasmani rohani, wah itulah sukacita kita. Keindahan hidup berjemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan. Keindahan hidup berjemaat itu tercermin dari apa dalam kehidupan jemaat? Tercermin dari apa yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Dan apa yang bisa memberkati jemaat itu sendiri. Ketika kita merindukan, ketika kita ingin hadir di dalam jemaat
untuk dapat mengalami keindahan hidup berjemaat. Dan Rasul Paulus memberitahu kepada kita melalui surat Filipi ini, bahwa jemaat Filipi dimulai dari pemberitaan Injil di dalam penjara. Dari kepala penjara itu, lalu ke rumahnya, dan akhirnya banyak orang di Filipi yang menjadi percaya. Dan mereka menikmati persekutuan. Mereka menjadi jemaat yang terus bertumbuh. Menjadi jemaat yang ketika didoakan, yang diingat itu selalu ucapan syukur, berarti jemaat dalam keadaan baik. Berarti ada satu keindahan yang bisa dialami pada saat kita hidup berjemaat. Dan kita bisa melihat dari apa yang bisa dibanggakan dan dari apa yang bisa memberkati jemaat itu sendiri. Bapak, Ibu, dan jemaat, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita rindu berada di dalam jemaat itu menjadi sukacita, mengalami sukacita, mengalami hidup dengan karakter Kristus, bertumbuh bersama di dalam jemaat itu suatu kebahagiaan. Nah, itulah sebabnya kalau dikaitkan dengan kehidupan kita hari ini, Jemaat Gloria Kayen bertekad mewujudkan keindahan hidup berjemaat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen apakah mau bertekad untuk menjadi jemaat yang di dalamnya kita dapat mengalami keindahan hidup berjemaat? Bagaimana caranya? Belajar dari nas firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9 ini kita akan mengalami bagaimana indahnya hidup berjemaat. Yang pertama, persekutuannya sehat dan membangun. Di pasal 1 dan 2, di ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Eudia ku nasihati dan Sinteke ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bagaimana keindahan hidup berjemaat itu dapat terwujud dalam kehidupan kita Jemaat Gloria Kayen? Caranya itu kalau persekutuan kita di dalam Jemaat Gloria Kayen itu sehat dan membangun. Bukankah setiap kita yang hadir di dalam jemaat dari berbagai latar belakang, suku dan tempat asal? Puji Tuhan, kita ini dikirim Tuhan mahasiswa dari berbagai daerah datang berbakti di Gloria Kayen. Dari keluarga-keluarga yang ada yang satu lingkungan di tempat kita, ada yang jauh. Dari kesaksian beberapa, bahkan hampir semua jemaat. Di masa pandemi ini hampir berapa bulan kita tidak bertemu. Setiap kali ketemu selalu berkata, sudah seperti rasanya bertahun-tahun kita gak ketemu ya. Jadi itu sesuatu yang dibesar-besarkan. Yang menunjukkan apa? Kerinduan untuk menikmati persekutuan di dalam jemaat. Nah, kita bersuka cita mendengar itu, menyaksikan itu. Apalagi kalau ketika saya berkunjung di rumah anggota gereja, mereka selalu juga berkata, rasanya seperti lama kita tidak ketemu ya, padahal kita tinggal satu kampung ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan yang sehat dan membangun itu yang kita rindukan. Dan bahkan kita upayakan supaya di dalam jemaat inilah dari berbagai daerah yang hadir di dalam jemaat itu dapat hidup rukun.
Dapat firman Tuhan katakan mereka hidup mengasihi, bahkan saling merindukan. Merindukan itu artinya kapan lagi ya bisa bertemu gitu dalam satu acara berjemaat. Jadi itulah sukacita dan itulah mahkota. Artinya kebanggaan kita menjadi jemaat Gloria Kayen. Dari ayat 1 dan 2 ini kita bisa menyaksikan dan Paulus menyebut ada nama Euodia, Sinteke, lalu ada Sunsugos, ada Clemens. Mereka disebut. Ini menunjuk kepada satu jemaat yang benar-benar ada, nyata. Dan mereka bisa menjadi satu kesaksian bahwa mereka memiliki persekutuan yang sehat, yang membangun. Dan mereka menjadi pribadi yang bersedia untuk dinasehati. Ketika Paulus berkata kepada mereka, aku menasehati kalian, lalu Rasul Paulus meminta, tolonglah. Ini ada beberapa orang yang dengan setia berjuang untuk pemberitaan Injil, bantulah mereka. Bukankah ini satu gambaran, satu persekutuan yang sehat, yang indah. Dan inilah keindahan hidup berjemaat, yaitu memiliki persekutuan yang sehat dan membangun. Saudara bisa saksikan ya dulu beberapa yang dari daerah di luar Pulau Jawa datang ke Jogja baru pertama tidak tahu apa-apa. Bersyukur mereka datang ke gereja Gloria Kayen. Kita lihat mereka dulu awal-awal ya, mereka ya biasalah ya, namanya dari daerah. Tetapi dengan kita menyambut mereka, kita menerima mereka, akhirnya mereka sudah bisa beradaptasi dan akrab. Bukankah ini satu persekutuan yang sehat dan indah? Nah, di dalam persekutuan yang sehat dan yang membangun ini, kita bisa melihat contohnya. Dari ayat 1 dan 2, apa yang menjadi gambaran yang bisa dilihat dari kehidupan jemaat? Dikasihi, dirindukan, digemari, dibanggakan. Ini yang Rasul Paulus katakan tadi. Kemudian mereka sehati, sepikir dalam Tuhan. Nah, sehati sepikir itu kan kalau kita punya kegiatan atau acara berjemaat itu kan sudah menjadi satu kesepakatan ya. Sehingga sehati sepikir. Kalau kita berdoa juga demikian. Misalnya kita sedang doa untuk jemaat. Satu memimpin, satunya yang lainnya mengaminkan. Ini sehati sepikir. Sudah disepakati. Sehingga setiap acara berjemaat kita, semua anggota gereja sudah tahu. Apalagi di depan sudah dipasang gitu ya, jadwal kegiatan gereja. Nah itu jadwal kegiatan gereja itu satu gambaran sehati sepikir di dalam jemaat. Kalau di masa normal kan kebaktian hari Minggu pagi jam 7.30 mulai. Jemaat sudah banyak atau masih sedikit yang datang langsung kita mulai. Supaya apa? Supaya jemaat tahu ini sehati sepikir sudah disepakati. Tetapi kalau kita masih nunggu penuh bangkunya ya, nanti jatuhnya jam 8 dimulai. Masih kurang penuh lagi akhirnya nunggu lagi sampai akhirnya sehati sepikir itu tidak terjadi. Keindahan hidup berjemaat itu dapat dirasakan dari setiap anggota jemaat. Mereka dapat mengalami, merasakan bagaimana mereka dikasihi, dirindukan. Itu kadang-kadang kalau udah lama tidak ketemu itu saling menanyakan kabar ya. Apalagi zaman sekarang sudah lebih mudah ya, tinggal di WA atau mau video call sudah bisa saling ketemu.
Terlebih lagi saya setiap pagi ada doa pagi dan direkam secara audio dibagikan di grup keluarga besar. Ini menjadi satu usaha bagi kita. Persekutuan yang sehat dan membangun itu perlu diusahakan. Perlu kita kerjakan. Dan bahkan perlu dikondisikan. Ya, jangan sampai Bapak Ibu Saudara misalkan baru pertama kali datang dalam acara berjemaat kita dan tidak mudah beradaptasi atau mungkin susah beradaptasi. Kalau kita jemaat tidak mengkondisikan mereka supaya membaur akan repot. Itulah sebabnya jemaat yang hadir, yang langsung membuka hati, langsung bisa menikmati persekutuan, langsung cepat bisa kita beradaptasi. Sehingga ada informasi apapun, ada pelayanan apapun yang diperlukan, kita siap untuk ambil bagian. Jadi menikmati keindahan hidup berjemaat itu dapat dilihat dari persekutuan yang sehat dan membangun di dalam jemaat. Yang kedua, pemuritannya teruji dan terpuji. Teruji, terpuji. Wah, ini luar biasa. Jemaat di Filipi yang bagi Rasul Paulus itu bagaikan mahkotanya, artinya satu kebanggaannya. Rupanya tidak berjalan asal begitu saja, tetapi dimuridkan. Itulah sebabnya ada nama-nama yang disebut, ada Sinteke, ada Eudia, ada Sunsugos, ada Clemens, ada Epaphroditus. Wah, ini orang-orang yang menyegarkan rohani Rasul Paulus. Ada Timotius yang disebut. Ketika Paulus ada di penjara, Paulus mengingat mereka nama-nama yang menyegarkan hati dan jiwanya. Itu bisa diperoleh di mana? Di dalam jemaat. Di dalam jemaat inilah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harus ada pemuritan yang teruji dan terpuji. Itu dapat kita lihat dari mana? Ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Perhatikan, pemuritan ini kan satu proses yang disengaja agar setiap anggota gereja dapat menjadi seperti Kristus. Itulah sebabnya Paulus memuridkan Timotius, lalu mengirim Epaphroditus, lalu ada nama-nama lain yang disebut, dan itu adalah muridnya, anak rohaninya. Yang mereka diajar, mereka dididik, mereka dilatih, sehingga mereka menjadi soko guru di dalam jemaat. Keberlangsungan jemaat itu dari mana? Ya dari jemaat itu sendiri. Dilatih, melayani, dididik, diutus. Wah, luar biasa. Di ayat 8 ini menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada apa yang dipikirkan, apa yang ada di hati, itu yang dikatakan dan dilakukan. Semua yang menggambarkan yang teruji dan terpuji itu harus terjadi di dalam jemaat. Bagaimana situasi seperti sekarang ini, di mana kita terus memerlukan satu nasihat penghiburan. Ya. Itulah sebabnya ada yang usul untuk khotbah-khotbahnya berkaitan dengan memberi penguatan kepada jemaat. Nah, ini bagian ini. Dari kitab Filipi inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan yang menguatkan. Bayangkan ketika Paulus di penjara, dia berkata kepada jemaat di Filipi, pemenjaraanku ini tidak akan menutup pintu pemberitaan Injil. Sebaliknya pintu akan dibukakan.
Sebab pemenjaraanku ini adalah karena aku melayani pekerjaan Tuhan. Nah, dihiburkan jemaat. Nah, memang situasinya berbeda. Kalau sekarang kan ada pandemi COVID-19 di mana semua terdampak. Nah, bagaimana menghiburnya? Ya, kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling memotivasi. Ketika ada beberapa anggota gereja yang sudah mulai aktif, bagaimana mereka mengupayakan ekonomi mereka dengan berjualan online, berdagang macam-macam, ya kita dukung. Kita beri semangat, ayo terus semangat. Dan jangan lupa juga beli, jangan cuma semangat-semangat saja, beli. Supaya apa? Supaya dia terdorong dan semangat. Nah, itu bagian dari kita untuk saling menguatkan, meneguhkan. Di masa seperti sekarang ini harus saling mendoakan, harus saling berbagi. Nah, ini penting juga. Jadi yang dipikirkan yang baik, yang mulia, yang halus, semua yang indah-indah itu harus terjadi. Jangan di masa yang sudah menakutkan ini ditambah dengan pikiran yang tidak mau diisi dengan hal yang baik. Wah, ini repot juga. Itulah sebabnya jemaat dihibur. Dihibur itu dengan didoakan. Dengan didengarkan lagu-lagu rohani, berdoa, renungan firman Tuhan. Sehingga jemaat itu di satu sisi mereka menjadi kuat rohaninya. Mereka menjadi termotivasi. Mereka menjadi semangat, mentalnya jadi bagus. Tidak gampang menyerah. Kalau jemaat yang sulit untuk misalkan bergaul satu yang lain, ya aja, ayo olahraga bareng atau acara bersama dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi di ayat 8 ini menjadi satu gambaran. Menghasilkan jemaat yang mempunyai pikiran, mempunyai hati yang mulia, yang baik. Sehingga dalam perilaku hidup, perkataan maupun perilakunya juga baik. Dan bukankah itu satu keindahan kita dalam berjemaat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalamnya kita saling meneguhkan, menguatkan, mendoakan. Di ayat 9 firman Tuhan berkata, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Di dalam pemuritan Rasul Paulus memberikan satu pola, yaitu pola apa? Pola mengikuti teladan. Menerapkan pola keteladanan hidup. Nah, kan bukankah di masa sekarang ini diperlukan satu keteladanan hidup, di mana kita saling berbagi misalkan. Nah, kita harus beri contoh. Ayo jemaat di masa susah ini jangan semakin egois ya. Kita harus menunjukkan kepedulian. Ya, kita harus beri contoh. Gembala harus beri contoh. Gembalanya berbagi. Gembalanya ketika mendengar ada anggota gereja membutuhkan bantuan dan gembala ada yang bisa digunakan untuk membantu, ya digunakan untuk membantu. Di masa sekarang ini jangan tutup telinga rapat-rapat. Jangan tutup mulut rapat-rapat. Tetapi seperti renungan di jam doa kemarin ya, Efata, terbukalah. Ya. Sehingga terbuka, kita bisa mendengar. Bahkan dari jeritan yang tidak terdengar dalam doa itu menjadi terdengar sehingga kita dapat ambil bagian untuk meringankan beban. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya kok meyakini di masa sulit sekalipun masih ada cara Tuhan untuk membuka jalan bagi kita sehingga ada pertolongannya yang nyata dan ajaib. Dan terkadang Tuhan juga mau pakai kita. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Terkadang kan kita berdoanya, Tuhan berkatilah saya gitu ya. Tapi coba di dalam doa itu direnungkan lagi. Tuhan, ketika aku diberkati, sekarang bagianku untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Mungkin di tempat yang lain, di antara kita dari jemaat yang sedang berdoa membutuhkan pertolongan. Tuhan memakai kita untuk menjadi apa? Menjadi kepanjangan tangan untuk menolong, memberkati. Wah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka telinga kita, mari kita buka mulut kita, Efata terbukalah, supaya apa? Supaya berkat Tuhan itu bukan saja kita yang menerima, tapi orang lain juga menerima. Ketika orang datang kepada kita minta pertolongan, jangan tutup rapat-rapat mulut kita, tetapi buka perkataan-perkataan yang memberkati, yang memberikan bagi mereka satu pengharapan. Oke, saya akan bantu segini, artinya ya, enggak sesuai kemampuan toh, segini saya bantu. Nah, itulah yang indah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Indahnya hidup berjemaat. Kalau di dalamnya semua menjadi murid Tuhan. Kan di dalam jemaat itu semua orang percaya toh. Jadi sudah mengenal Tuhan, sudah tahu firman Tuhan. Bahkan sudah membaca firman Tuhan, sudah tahu bagaimana menjadi jemaat, sehingga kita dengan mudah untuk menjadi murid Kristus. Karena sudah diajar bertahun-tahun, ya, seharusnya sudah oke, ya, sudah siap sedia dalam keadaan apapun. Ya. Dan selanjutnya menjadi pelayan Tuhan yang baik dan setia. Wah, ini. Jadi jangan dijadikan alasan. Ini masa pandemi COVID ini Pak, akhirnya jadi kerohaniannya menurun. Enggak, lo kan dulu sudah diajar bertahun-tahun. Nah sekarang ya cuma perbedaannya kita enggak bisa bertemu tatap muka begitu saja. Tapi kan pertumbuhan rohani kita terus belajar sendiri. Kita bisa akses berbagai macam bahan pelajaran yang bisa kita gunakan. Jadi intinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita mau berupaya untuk bertumbuh. Keindahan hidup berjemaat itu di mana? Ya dari kita yang sudah dimuridkan. Kita yang sudah menjadi murid bahkan menjadi pelayan Tuhan. Kita lakukan yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita bisa berkata seperti yang dikatakan Paulus, bahwa apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah. Nah, kan bukan kan kita sudah bertahun-tahun ya belajar. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar khotbah saya sudah berapa banyak khotbah yang sudah didengarkan. Belum lagi kalau PA kita belajar firman Tuhan. Jadi jangan jadikan alasan masa pandemi ini kok kerohanian kita jadi menurun. Menurun gimana bisa menurun? Seharusnya harus semakin naik. Kan di masa susah itu kan kita harus semakin mencari pertolongan Tuhan. Kan? Memohon hikmat Tuhan. Sehingga kita dapat melewati masa yang susah sukar ini tetapi kita masih bisa bertahan. Kita masih dapat bisa mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Nah, ibaratnya orang dikasih durian itu kan saudara jangan dimakan durinya. Toh. Ya dimakan buahnya, dagingnya itu. Sama keadaan sulit Pak, sulit. Nanti jadikan alasan karena keadaan sulit jadi kerohanian jadi turunnya. Enggak begitu. Karena situasinya sulit ya kita cari celah-celah yang aman. Supaya kita dapat tetap bertahan, dapat masih bisa bekerja, masih bisa mengupayakan hidup dengan baik. Bukan berarti ini masa pandemi dijadikan alasan kita drop dan lakukan apa-apa. Tidak harus lakukan. Dan bahkan semakin giat untuk membangun kerohanian, untuk mendewasakan iman,
untuk tetap menjalankan tugas tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi keindahan dalam berjemaat itu kalau terjadi pemuritan, di mana semua warga jemaat ini akhirnya menjadi murid Kristus, berkarakter Kristus, terus meningkat jadi pelayan Tuhan yang baik dan setia. Kalau sudah jadi pelayan Tuhan, ganti memuridkan. Seperti Paulus katakan tadi, apa yang kamu lihat, kamu dengar, lakukanlah. Terus tularkan kepada yang lain. Yang ketiga, keindahan hidup berjemaat itu dapat kita wujudkan melalui apa? Melalui pelayanan yang terbaik bagi Allah dan sesama. Di ayat 3 firman Tuhan berkata, bahkan kuminta kepadamu Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Sebagai pelayan Tuhan, bukankah jemaat semua adalah pelayan Tuhan? Kita berikan yang terbaik bagi Allah dan sesama. Dari ayat 3 ini kita bisa melihat bagaimana Sunsugos, temanku seperjuangan dalam pekabaran Injil. Melayani Tuhan yang terbaik kita tunjukkan sebagai teman seperjuangan dalam pekabaran Injil. Pemberitaan Injil terus kita kumandangkan. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan, kita gunakan. Kita menjadi kawan sekerja yang baik dan setia. Itulah pelayanan kita. Di ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kita melihat di sini pelayanan kita yang terbaik bagi Allah dan sesama itu menjadikan kita sebagai teman seperjuangan dalam pekabaran Injil. Di masa seperti sekarang, Tuhan membukakan pintu-pintu pemberitaan Injil. Tidak ketemu langsung, tetapi tidak melewati media yang bisa kita bagikan. Orang membaca, orang melihat, akhirnya mereka mencari tahu kebenaran dan akhirnya mereka menemukan kebenaran. Di ayat 4 dan 5 ini Tuhan memberikan satu peneguhan atas pelayanan saya dan saudara. Pelayanan kita itu sebenarnya untuk apa? Firman Tuhan katakan untuk bersukacita. Itulah sebabnya keindahan dalam hidup berjemaat itu kalau kita melayani Tuhan bersama-sama. Dan pelayanan itu akhirnya menyukakan hati kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara melayani tetapi akhirnya sedih. Ya. Akhirnya mengeluh, akhirnya bersungut-sungut, akhirnya kecewa. Tidak boleh terjadi seperti itu. Pelayanan kita itu untuk bersukacita. Kalau kita diberi kesempatan untuk berbagi, ya lakukanlah. Dan itu menyukakan hati kita. Kalau kita melayani di dalam jemaat, ya lakukanlah dengan sukacita. Kalau pelayanan kita ujung-ujungnya tidak menghasilkan sukacita, ada sesuatu yang salah itu. Berarti ada sesuatu yang dituju yang itu salah. Pelayanan itu akhirnya mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Melayani itu untuk menunjukkan kebaikan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang saya itu jarang ya untuk berkata oke saya mendoakan itu kok rasanya kok berat gitu ya. Ya memang mendoakan penting tetapi lebih baik itu ketika mendengar ada
permohonan, ada permintaan itu kok rasanya kok lebih berbahagia kalau kita saya langsung memberi gitu ya. Daripada kita ya kelihatannya sih enak didengar sih, saya akan mendoakan kamu gitu ya. Hampir jarang saya seperti itu diucapkannya. Lebih baik kalau saya ada langsung saya beri gitu ya. Lebih baik tindakan nyata. Kadang-kadang terbersit dalam doa dan berkata dalam diri sendiri, Tuhan, kalau Tuhan menambahkan berkat ini saya akan langsung berbagi. Kadang-kadang kalau cuma hanya kata-kata itu kan hanya enak didengar saja ya. Saya mendoakan kamu, saya akan mendukung kamu dalam doa ya. Kok rasanya itu ya enak sih itu, tapi lebih berbahagia itu kalau kita langsung tindakan nyata, saya akan dukung kamu ini, saya akan bantu ini. Kalau misalkan sakit ya akan saya bawa berobat, saya belikan obat. Kalau di asrama atau di tempat kos tidak ada sesuatu yang bisa dimakan, tunggu saya, nanti saya akan beri ini untuk bisa kalian makan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani itu untuk menunjukkan kebaikan hati kita. Ayo tunjukkan kebaikan, jangan disimpan saja ya. Jangan hanya masa harus diomong-omongkan, ya enggak ya. Kadang-kadang perlu ditunjukkan ya. Kemudian melayani itu untuk kekekalan. Firman Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bayangkan kalau Tuhan sudah dekat. Bayangkan kalau umur kita sudah tinggal besok gitu misalkan ya. Maka gunakan kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Melayani jemaatnya sebaik-baiknya. Melayani itu bukan hanya berdiri di mimbar berkhotbah atau mengajar, ada yang lain, pelayanan yang lain. Misalkan saudara didatangi oleh misalkan di antara jemaat yang sedang bergumul dalam pergumulannya, ya saudara menguatkan, menghibur, itu kan pelayanan kita. Pelayanan itu untuk kekekalan, artinya apa? Artinya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika nanti kita menghadap Tuhan, ketika nanti kita berada di bema Kristus, kita akan mendapatkan hadiah yang Tuhan janjikan. Maka yang kita kerjakan di bumi inilah yang akan menentukan hadiah kita. Ini beda dengan keselamatan ya, keselamatan kan anugerah kasih karunia Tuhan. Tetapi berkaitan dengan pahala, dengan mahkota yang Tuhan akan sediakan itu berkaitan dengan apa yang kita kerjakan. Itulah sebabnya ketika kita mengerjakan tugas pelayanan kita, saudara harus berpikir bahwa ini untuk kekekalan. Dari yang sementara ini aku akan gunakan untuk kekekalan. Nah inilah indahnya hidup berjemaat. Yang Rasul Paulus selalu mengucap syukur dalam doanya. Ketika mengingat jemaat Tuhan. Sama kita sebagai gembala. Saya juga menggembalakan jemaat di tempat yang terasing, yang jauh dari mana-mana. Merintis jemaat saya juga mengalami. Bagaimana memulai dari awal, semua dialami sehingga saya bisa mengingat mereka. Nama-nama mereka, wajah mereka, saya simpan foto-foto mereka. Dan itulah sukacita kita. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan dan tentu harus mengasihi Tuhan. Keindahan hidup berjemaat itu dapat kita wujudkan dan ini harus menjadi satu tekad kita dalam menjalani hidup ini. Kita harus mau menerapkannya. Melalui apa? Membangun persekutuan yang sehat dan berguna. Mendidik jemaat agar berkarakter Kristus. Memperlengkapi pelayan Tuhan yang baik dan setia. Maukah kita melakukannya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah kita menjadi tangan Tuhan agar kebaikan di dalam berjemaat itu terjadi dalam kehidupan kita?
keindahan hidup berjemaat terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi sukacita saya dan saudara. Bersukacitalah dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di mana? Di dalam jemaat. Itulah indahnya hidup berjemaat. Kalau di dalamnya kita membangun persekutuan yang sehat dan membangun. Kalau di dalamnya kita mendidik satu dengan yang lain agar kita serupa dengan Kristus, memiliki karakter Kristus. Kalau kita saling memperlengkapi sehingga kita menjadi pelayan Tuhan yang baik dan setia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama jadikan Jemaat Gloria Kayen sebagai tempat di mana keindahan hidup berjemaat itu kita alami, kita rasakan, dan kita perjuangkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah mempraktekannya. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Kita respon firman Tuhan dengan pujian Ku Dengar Yesus Memanggil dari nyanyian pujian nomor 141. Dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, angkat salib, mari ikutku. Doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala Jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, rangkaian kebaktian sudah selesai. Dan sebelum kita mengakhiri dengan berdoa, ada beberapa pengumuman yang bisa diperhatikan. Yang pertama berkaitan dengan persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa langsung mentransfer ke nomor rekening gereja atau langsung diserahkan kepada bendahara gereja, Ibu Cici Harimawan. Yang kedua berkaitan dengan janji iman untuk Natal, bisa ditransfer juga ke nomor rekening gereja dengan diberikan informasi janji iman. Atau bisa langsung diserahkan kepada bendahara
Gereja Ibu Cici Harimawan. Demikianlah 2 pengumuman dan mari kita mengakhiri kebaktian dengan berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur rangkaian kebaktian sudah selesai dan kami diberkati melalui pemberitaan firman dan lagu-lagu rohani yang kami nyanyikan. Saatnya kami akan menjalani kehidupan 1 minggu ke depan. Ya Bapa, hamba-Mu memohon berkatilah jemaat-Mu Gloria Kayen. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, Engkau memelihara dan menolong mereka. Dalam usaha dan pekerjaan Tuhan memberkati. Lindungilah kami ya Tuhan dari segala bahaya dan termasuk dari paparan virus corona. Berkatilah jemaat-Mu Gloria Kayen sehingga hidup kami dapat kami gunakan untuk memuliakan Tuhan dan berguna bagi sesama kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita untuk memohon berkat Tuhan. Kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di sorga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat menjalani kehidupan 1 minggu ke depan dengan satu semangat untuk menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Salam Maranatha.